Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa KBR. Monitor ya, masuk kemana di New Merapi Resto. Agenda Bawaslu Klaten ya. Agenda Bawaslu Klaten dengan judul Sinergi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Stakeholder. Sabtu pagi, tanggal berapa nih? 13 ya? 13 September 2025. Siapa namanya? Naufal Bilfa. Kelas berapa? Kelas 12H, Pak. Sekolah mana? Sekolah dari SMA Negeri 1 Karanganom. Ini mewakili dari SMA. MPK? Iya, dari MPK. Majelis Perwakilan Kelas. Istilah kayak DPR. Iya, kalau di negara DPR. Sama siapa? Sama Yasmin. Yasmin. Kelas berapa? Kelas 11. Oke. Apa harapannya, apa adanya agenda ini? Harapannya ya, semoga dari penguatan kelembagaan Bawaslu di Klaten ini semoga dapat berjalan lancar ke depannya, dan semoga agar pemilu-pemilu di Indonesia ini dapat diawasi dengan baik. Jadi tadi SMA Karanganom. Negeri 1 Karanganom. Ya. Berapa jumlah siswanya? Kurang lebih ada 1.200, Pak. Ya, kepala sekolah siapa namanya? Kepala sekolah dengan nama Bapak Masjur Cahyanto. Nanti lulus mau pengen jadi apa? Nanti lulus mau Jadi wartawan kayak saya? Jadi orang yang berguna? Dokter, Pak. Alhamdulillah. Kamu pengen jadi apa? Kalau saya mungkin bergerak di bidang hukum, tapi spesifiknya belum tahu. Alhamdulillah. Saya tidak usah betul di hukum, namanya sudah hakim ya. Karena nama saya hakim. Oh ya. Terima kasih ya. Ya. Ini backdropnya ya. Ini backdropnya. Semangat ya. Bawaslu Klaten keren ya. Oke. Solid. Solid. Semangat ya. Juragannya tempe. Semangat, Bu. Selamat pagi di Jawa Tengah. Unbida. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klaten. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Klaten Bapak Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Sabtu tanggal 13 September tahun 2025 kita dapat hadir di New Merapi Resto Klaten dalam acara Sinergi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan. Pada hari ini marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu.
laporan kegiatan dari Ketua Panitia kepada Bapak Cahya Febrianto dari SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten. Tak lupa kita juga mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klaten yang hadir secara lengkap, yang saya hormati dan telah hadir bersama kita Bapak narasumber Bapak Basmar Perianto Amron. Beliau merupakan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Dan yang nanti akan hadir bersama kita juga narasumber yang pertama dari anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Arya Bima, dan di sesi yang ketiga adalah Bapak Kiasma Sandi Swandaru. Yang saya banggakan para kepala subbagian di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten serta seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten yang saya banggakan dan cintai, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir pada forum di pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Primus yang di kegiatan yang kedua ini tetap setia mendampingi kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten. Bersama ini saya izinkan saya selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sinergi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan stakeholder terkait untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun latar belakang kegiatan ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun ini dan kemungkinan tahun-tahun ke depan, bangsa ini praktis tidak melaksanakan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kecuali beberapa daerah yang harus menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dan saat ini masih ada satu tahapan yang sedang berjalan, yaitu pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Pasca berakhirnya seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 kemarin, tahun ini menjadi tantangan bagi Bawaslu khususnya untuk membuktikan kepada publik, membuktikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu eksis. Bawaslu masih memiliki tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu. Itu yang menjadi tantangan besar kami ke depan. Sebagai penyelenggara, kami mengetahui masih ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kami untuk terus kami lakukan di luar masa tahapan, seperti misalnya pendidikan politik, pendidikan pemilih partisipatif, sosialisasi maupun diskusi-diskusi yang salah satunya merupakan penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya putusan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 dari PUU dari 20 tahun 2024 yang salah satunya di dalam amarnya akan mendiktomi adanya pemilihan nasional dan pemilu lokal. Untuk itu, dalam rangka melakukan sinergi dan penguatan kelembagaan Bawaslu, kami turut menghadirkan anggota Komisi 2 DPR RI. Sebagai kita ketahui bersama, DPR merupakan pembuat undang-undang. Untuk itu harapan kami anggota DPR RI bisa memberikan gambaran bagaimana ketentuan dan regulasi serta kelembagaan Bawaslu ke depan dalam koridor hukum di Indonesia. Tak lupa kami juga mengundang KPU tentu sebagai mitra utama kami dalam bekerja, dan selanjutnya kita akan mengundang akademisi. Penguatan kelembagaan ini menjadi penting untuk melihat beberapa hal. Salah satunya adalah pemantapan kedudukan kewenangan sebagaimana amanat Undang-Undang Pasal 22E Undang-Undang
NKRI. Yang nomor 2, perbaikan secara mendasar tata hubungan kewenangan antar kelembagaan penyelenggara pemilu. Yang ketiga, penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam pencegahan dan penindakan penanganan pelanggaran berdasarkan tata hukum dan sistem kepemiluan. Yang keempat, penguatan peran kelembagaan dalam mewujudkan pemilu atau pemilihan secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan. Kelima, penguatan fungsi kelembagaan terhadap implementasi asas-asas kepemiluan yang bersifat objektif maupun subjektif. Keenam, transformasi kelembagaan pengawas pemilu sebagai institusi kontrol penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Ketujuh, penataan kembali peraturan-peraturan Bawaslu mengenai implementasi fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan. Dan kedelapan, penataan kembali peraturan Bawaslu mengenai tata kerja, susunan organisasi sekretariat dan pengawasan tahapan yang berorientasi terhadap terciptanya sinergitas antar kompartemen kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas kewenangan dan kewajiban serta peran dan fungsi secara integrasi. Bapak Ibu yang terundang, peserta pada kegiatan ini melibatkan beberapa stakeholder. Jika kemarin ada beberapa stakeholder dari sebagian dari pemerintah daerah, kali ini kami juga masih mengundang dari beberapa stakeholder pemerintah daerah. Yang pertama, terima kasih kepada bagian hukum Setda Kabupaten Klaten, terima kasih kepada Satpol PP dan Kabupaten Klaten, terima kasih kepada Komando Distrik Militer Kabupaten Klaten, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir, terima kasih kepada media massa dan tokoh masyarakat. Adapun tempat kegiatan terselenggaranya kegiatan ini adalah di New Merapi Resto, Jalan Gayamprit, Kecamatan Klaten, dengan dana dibebankan pada Dipal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, panitia dan seluruh peserta. Demikian laporan ini saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas laporan kegiatannya. Baik, Bapak membuka secara resmi acara pada siang hari ini. Kami silakan Bapak. Sambutan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fathur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Kasek Bawaslu Kabupaten Klaten, yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, yang terhormat anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Mas Basmar yang pada hari ini sebagai narasumber kita, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, perwakilan dari Dandim Klaten, dari bagian hukum Setda Kabupaten Klaten, juga stakeholder yang ada di Kabupaten Klaten, dan tak lupa saudara tua kami, Ketua KPU Kabupaten Klaten yang kami sayangi. Terima kasih hadirnya Mas Ketua. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka, dapat bertemu di kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten tanpa kurang satu apapun. Tak lupa salam serta salawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya, telah melimpahkan seluruh waktunya hingga membawa kita ke zaman yang terang benderang pada sampai hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, acara ini adalah sinergitas Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan stakeholder dalam rangka penguatan kelembagaan Bawaslu. Sama-sama kita ketahui, tadi Pak Kasek menyampaikan bahwa tahun-tahun ini, mulai tahun 2025 sampai mungkin nanti di tahun 2026, kita tidak ada tahapan yang kita awasi kecuali satu,
pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada tahapan kemudian Bawaslu tidak melakukan kegiatan apapun. Bukan berarti bahwa selama tidak ada tahapan kami, bahkan teman-teman KPU juga, walaupun tahapannya hanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, tidak ngapa-ngapain, bukan. Tapi kami penyelenggara pemilu tetap melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan pemilu itu sendiri, berhubungan dengan pemilu maupun pilkada. Kami Bawaslu salah satunya adalah sedang menggalakkan sosialisasi pengawas partisipatif, kembali mengadakan pendidikan demokrasi untuk merangsang para generasi muda, untuk mengajak para generasi muda bagaimana pemilu itu harus diawasi, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pemilu itu tidak hanya datang ke TPS, menggunakan hak pilih selesai pulang, bukan. Tetapi kemudian kita mulai mengajarkan kepada masyarakat bahwa sebelum sampai ke tempat pemungutan suara ada beberapa proses yang mungkin perlu kita awasi bersama, perlu kita kawal bersama. Nah, ini yang kita ajak bersama-sama masyarakat kemudian menjadi bagian dari pengawasan itu sendiri. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa kehadiran Bawaslu di setiap tahapan pemilu maupun pilkada tentu sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Kami masih membutuhkan masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan atau bahkan melaporkan apabila ada potensi terjadinya pelanggaran. Minimal kami mengajak masyarakat agar nanti pada saat mulai tahapan dan sebagainya, masyarakat minimal menjadi informannya Bawaslu. Dari informasi yang diterima dari masyarakat itulah yang kemudian menjadi bahan ataupun menjadi informasi awal oleh Bawaslu yang kemudian dilakukan pengawasan oleh Bawaslu beserta jajaran. Ibu Bapak yang kami hormati, kegiatan ini tentu dengan bagaimana Bawaslu nanti ke depan, Bawaslu nanti agar tetap eksis bagaimana, maka nanti harapan kami ada masukan dari Ibu Bapak yang hadir pada pagi hari ini berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu itu agar tetap eksis dan sebagainya, atau bahkan agar Bawaslu itu semakin dikenal masyarakat, karena yang diketahui sampai hari ini bahkan beberapa sebagian besar masyarakat mengetahui penyelenggara pemilu ya KPU. Padahal selain KPU ada Bawaslu, juga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang salah satu yang menyebabkan kenapa Bawaslu aktif di media sosial, kenapa Bawaslu aktif datang ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan sebagainya, kenapa Bawaslu kemudian melakukan audiensi ke beberapa instansi dan sebagainya. Tujuannya adalah membuktikan pengawasan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sinergi dan urgensi penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan stakeholder resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Bapak John Lauran AMPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya akan memandu secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun secara mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas izin dan kodratmu kami hadir di tempat ini senantiasa menjadikan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia-Mu, sehingga
pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, kami mohon agar kiranya rahmat dan ridho-Mu tetap tercurah dari awal hingga akhir kegiatan ini. Terus berusaha agar mampu meningkatkan kinerja dalam rangka tugas dan tanggung jawab, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Pendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk ke acara inti. Acara inti akan saya serahkan kepada moderator untuk memandu. Kepada Bapak Bimatara Ridho Esadi, silahkan. Mohon izin. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke pemirsa KPRB, kita terus monitor kegiatan Bawaslu Klaten dalam agenda sinergi dan urgensi penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan stakeholder. Sinergi dan urgensi penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan stakeholder. Dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, itu dari Semarang. Kita hadirkan juga dari Komisi 2 di tanggal 10 kemarin ada Pak Muhammad Toha, kemudian hari ini ada Pak Arya Bima. Nah, dua-duanya ini kan namanya Komisi 2 yang ada di Dapil 5 Jateng. Nah, kenapa kita hadirkan beliau-beliau? Karena kan beliau ini kan yang bagian yang membuat undang-undang, kemudian beliau ini kan yang yang nanti beberapa harapan kami, beberapa aspirasi dari kami nanti pada saat bisa dibawa ke Senayan. Ada beberapa hal, misalkan dalam kondisi seperti ini, misalkan bahwa beberapa kegiatan harusnya tetap kita laksanakan. Misalkan beberapa program yang memang kita sudah programkan dari dulu, misalkan ada Bawaslu putus bahkan kita ada desa pengawasan saat dimana politik, kemudian juga ada Sakadia Selama, ini kan beberapa tokoh yang mungkin bisa kita pakai untuk merangsang pengawasan partisipatif sebenarnya. Ini beberapa yang mungkin nanti bisa kemudian ada kebijakan yang ini ada kegiatan seperti ini, berarti dibutuhkan beberapa anggaran, misalkan seperti itu. Bahkan mumpung kita sedang nggak tahapan kan, kita mulai mengupdate kembali kawan-kawan staf dan karyawan di Bawaslu berkaitan dengan eksistensi Bawaslu, bagaimana dengan tugas-tugas Bawaslu, bagaimana berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pengawasan Bawaslu. Maka kita hadirkan KPU dari karena KPU ini kan bagian dari segi teknisnya. Nah, biar ada pengetahuan yang sama, nanti ada akademisi juga yang kita undang, itu juga bagian dari memasukkan sendiri. Terima kasih Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Arif, Mas Firman, Mas Didi, Mas Dedi, juga yang saya hormati Pak Kasek, Pak Kalian dan seluruh jajaran sekretariat di bawah pemerintah, teman-teman di sini atas undangan dari KPU Kabupaten Klaten. Setiap silaturahmi, setiap pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Harapannya kan seperti itu. Salam dari Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, karena beliau
hari ini tidak bisa hadir ke Bawaslu Kabupaten Klaten, maka beliau minta maaf juga menyampaikan salah dan mewakilkan kepada saya untuk mewakili beliau nanti berdiskusi dengan teman-teman di sini. Dan tentunya karena saya hanya mewakili, artinya kan wakil ya. Tentunya kalau ada salah-salah dari saya nanti komplainnya ke Pak Ketua. Ya, karena kalau wakil itu salah, yang salah kan yang menyampaikan, memberikan mandat kepada wakilnya ini. Nah ini sama saja. Jangan-jangan ketika wakil kita salah, itu yang salah kita sendiri. Jangan-jangan kita salah saat menentukan wakil kita. Jadi wakil kita itu nggak ada yang salah. Yang salah kita, karena kita salah memilih wakil. Artinya seperti itu. Nah hari ini juga merupakan satu pertemuan yang menurut saya sangat penting untuk penguatan kelembagaan dari penyelenggara pemilu. Nah teman-teman ya, saya ingin sedikit ya, ini berkaitan dengan kegiatan hari ini. Ini sangat nyambung dengan apa yang saya baca kemarin. Ini ada quotes dari Steve Jobs. Steve Jobs itu yang pemilik dari Apple, salah satu orang terkaya di dunia. Dia menyampaikan ini: ketika nelayan tidak bisa pergi ke laut, mereka memperbaiki jalan. Artinya sederhananya seperti ini: meskipun kita sedang tidak melakukan pekerjaan utama kita, tetapi tetaplah lakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan utama kita. Nah inilah yang sedang kita lakukan bersama. Mungkin Mas Moderator izin saya bisa jalan-jalan. Saya nggak apa-apa ya berdiri ya, jalan-jalan. Jadi kan begini, ini satu kehormatan saya hari ini kok menggali masalah yang jiwa. Mudah-mudahan nggak kualat. Nah pagi tadi itu saya dari Semarang ke Malioboro. Nah pagi ke sini sudah saya nginep di penginapan, minum kopi. Datang ke sini juga disuguhi kopi, tapi belum saya minum. Jadi saat saya khawatir, ini kan kopi ini katanya salah satu penyebab darah tinggi ya, timbulnya darah tinggi. Katanya urutan kedua kopi, urutan pertama alkohol. Itu benar nggak? Urutan pertama alkohol, urutan kedua kopi. Dan yang ketiga, ini saya khawatir kalau saya nanti ngomongnya terlalu banyak, ini dengan semua jadi darah tinggi juga. Saya akan ngobrol saja sesuai dengan teks proklamasi yang ada di negara kita, dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu aja. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan garis besar apa yang saya sampaikan, ini tentunya saya nggak akan membaca poin-poin ini semua. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya hanya membaca poin-poin itu, jadinya saya nanti menjadi tidak punya pos dan tidak punya poin. Kalau saya membaca poin-poin, kan tinggal duduk membaca, nanti dengan semua tidur semua. Nah ini kembali ke yang saya sampaikan tadi, bahwa KPU, Bawaslu ini adalah penyelenggara pemilu.
tugas dari penyelenggara pemilu adalah melaksanakan pemilu supaya pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat ini benar-benar menjadi media, menjadi sarana kita untuk menyejahterakan bersama. Karena kan tujuan pemilu itu sebenarnya negara kita, negara yang istilahnya tujuannya itu adalah untuk menyejahterakan rakyat. Dan untuk menyejahterakan rakyat ini, motivator kita ini kan memilih sistem pemerintahan yang demokrasi, di mana di dalam sistem pemerintahan demokrasi ini semua warga negara punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah, konsennya kan di situ, kesepakatannya kan seperti itu. Lalu juga tentunya sistem politik yang kita pilih ya sistem politik yang memperkuat demokrasi. Demokrasi menurut Aristoteles itu sebenarnya kan demokrasi adalah distribusi keadilan, bukan pembagian kekuasaan. Pendistribusian keadilan pada masyarakat, pendistribusian kesejahteraan, bukan untuk pembagian kekuasaan. Nah, inilah yang harus selalu kita jaga menjadi acuan dalam setiap kegiatan penguatan demokrasi. Dan salah satu Mas narasumber Mas Arya salah satu indikator dari negara yang menganut sistem demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Ya, bahkan ada politik. Selamat datang Mas Arya Bima. Anggota Komisi 2 DPR RI. Saya tuh yang Mas Arya Bima datang, saya ambil semuanya. Jadi saya lanjutkan. Salah satu indikator dari negara yang demokrasi dan pemilu ini menjadi sarana untuk terjadinya pergantian kepemimpinan secara damai. Tujuannya seperti itu. Makanya pemilu dilaksanakan secara periodik. Kalau di kita ya 5 tahun sekali. Kita 5 tahun sekali pemilu. Nah, dalam pemilu itulah sebenarnya ada ruang-ruang kita untuk mengevaluasi juga, untuk mengevaluasi yang kita pilih ini sesuai dengan ekspektasi kita saat memilih. Keinginan kita terus bisa diwujudkan oleh yang kita pilih. Makanya secara periodik ketika 5 tahun sekali kita sudah mengevaluasi, kita sudah menilai, ya itu nanti akhirnya kita bisa memberikan ganjaran atau memberikan sanksi. Kita berikan ganjaran tentunya kalau yang kita pilih ini bisa mewujudkan keinginan kita. Kalau ternyata tidak bisa mewujudkan keinginan kita, ya kita beri sanksi. Sanksinya seperti apa? Ya nggak usah diberi lagi. Kan gitu.
pergantian kekuasaan secara damai. Nah, di sini sebagai dalam pemilu ini kegiatan penyelenggara, ada penyelenggara pemilunya, yaitu KPU, Bawaslu, serta DKPP. KPU, Bawaslu selain menyelenggarakan pemilu juga dituntut agar pemilu berjalan dengan kualitas yang baik. Nah, dari pemilu ke pemilu ini menjadi bahan kita untuk menilai penyelenggaraan pemilu itu sudah baik atau tidak. Nah, karena diberi kewajiban untuk melaksanakan pemilu secara lebih berkualitas lagi, maka tentunya kualitas pemilu itu kan tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraan, hasilnya, kemudian tingkat partisipasi, dan siapa yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu itu. Tentunya yang pertama penyelenggara pemilu, yang kedua peserta pemilu, yang ketiga pemilih itu sendiri. Kalau tiga-tiganya ini bisa meningkatkan kualitasnya, saya yakin itu akan berjalan dengan baik. Hasilnya pun juga akan baik. Nah, tantangannya kan ada di sini, untuk memperkuat kapasitas dari penyelenggara pemilu, juga sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi pemilihan. Dan juga sebagai media juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang menjadi pemilih yang baik itu seperti apa. Makanya di luar penyelenggaraan pemilu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh peserta, maupun oleh stakeholder yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilu di pemerintah daerah dan sebagainya.